saya Putra. Saya Arim. Di acara kita hari ini ngobrol santai tentang hal-hal yang hangat, menarik, inspiratif, viral, dan masih banyak lagi ya. Ya, sebelum kita mulai, gimana kabar teman-teman semua? Ya, semoga keadaannya dalam sehat selalu ya. Semoga selalu dilindungi dengan keadaan pandemi sekarang. Ya, tetap semangat. Semangat pokoknya. Baik, kita lanjut saja ngobrol santai kali ini ya. Video yang pertama kita akan membahas sebuah kasus, ya, bisa dibilang kasus. Jadi ini tentang mungkin teman-teman juga sering melihat iklan kalau misalnya browsing di internet, buka FB, buka Instagram, sosial media yang lainnya ya. Pasti ada muncul iklan. Ya, semua iklan apa? Ya, kita simak bareng-bareng di sini ya. Jadi iklannya itu adalah iklan tentang pinjaman online yang sering muncul, yang menawarkan berbagai kemudahan, memberikan solusi. Jadinya pastinya kita kan tertarik untuk meminjam lewat aplikasi itu. Apalagi di sana mungkin persyaratannya jauh lebih mudah ya, dipermudah daripada minjam di bank. Ya, kita mungkin akan tergiur. Jadi caranya gampang dan transaksinya tidak terlalu sulit, tidak berbelit-belit, tanpa anggunan, cukup masuk aplikasi, daftar, selfie, uang diproses dan transfer seperti itu. Tapi harus diselidiki dulu apakah aplikasi itu biasanya udah OJK ya, terdaftar di OJK, apakah ya resmi agar kita minjam uangnya itu aman ya, bukan hanya minjamnya uangnya aja tapi identitas kita diri kita juga. Soalnya sudah banyak kejadian seperti yang kita akan bahas kini. Yang kita bahas sekarang itu mengenai tentang pinjaman online di mana seorang guru honorer, guru honorer yang tertimpa kasus pinjaman online. Jadi kita langsung aja ya. Kita cek dulu dan kita akan tampilkan videonya, bukan video ya, artikelnya berikut ini. Baik, itulah cuplikan tadi yang kita kutip dari detik.com ya, dari detik.com ya. Jadi untuk lebih jelasnya kita akan bacakan sedikit, kita akan rangkum lagi dari artikel tersebut. Kita akan bincangkan. Kita akan ngobrolkan lagi. Oke, lanjutnya sedikit saya akan bacakan di sini, yaitu guru honor yang tadi ya. Guru honorer itu yang berada di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ya. Jadi guru honorer itu bernama Afifah Muflihati yang umurnya 27 tahun. Jadi dia terjerat kasus pinjol itu pinjaman online ya. Jadi pada awal tanggal 30 Maret 2021 ini Afifah itu membutuhkan uang. Jadi ketika dia melihat di HP ya, dia scroll ya, sosial media. Jadi di sana dia melihat ada iklan pinjaman online. Jadi karena dia terdesak membutuhkan dana, akhirnya dia mencoba untuk meminjam. Jadi dia mendownload aplikasi pinjol itu ya. Jadi itu dia mengikuti persyaratan dan akhirnya dia meminjam uang sebesar 5 juta itu ya. 5 juta. Maunya 5 juta. Tapi gimana tuh? Kita balik lagi, awalnya meminjam 5 juta. Ini meminjam 5 juta butuh dana segitu. Ya, jadi setelah mengikuti syarat, setuju tentang persyaratan di aplikasi tersebut, akhirnya uang yang ditransfer itu sejumlah 3,7. Ya, di sini 3,7. Padahal dia berharap
dipinjamkan 5 juta. 5 juta. 5 juta. Jadi itu. Nah, dan di awal juga tenornya itu katanya selama 91 hari. Oh ya, 91 hari dengan bunganya itu ini dengan 2,4%. iya. Tetapi kenyataannya bagaimana tuh? Tapi yang dikirim itu 3,7 dan dalam jangka waktu 7 hari ya, jadi pengembaliannya harus balik ya, harus balik dana sebesar itu. Tapi sebelum 7 harinya dia udah ditelepon sama baru 5 hari. Baru 5 hari ya. 5 hari udah ditelepon disuruh membalikan dana yang dipinjam. Jadi seperti itu proses yang pertama. Setelah itu karena merasa 5 hari itu udah mulai adanya ancaman, ada teror di sana dari datangnya aplikasi itu ke kontak via chat, via messenger, sama DM Instagram. Jadi pinjol itu bisa mengakses kontak si guru honorer ini. Di sini juga sampai galeri fotonya itu bisa diakses. Oh iya. Terornya itu dari berbagai sudut ya. Jadi sudah bisa mengakses masuk ke galeri foto itu pribadi. Di sini sudah masuk tindak kriminal katanya. Ya. Kriminal itu meneror orang. Nah, habis itu karena takut terus diteror setiap hari diteror. Terus diteror, dia panik dan mulailah gali lubang, tutup lubang dengan akhirnya pinjaman online juga. Jadi akhirnya dia juga melakukan pinjaman online ke aplikasi yang berbeda. Hingga mendapatkan uang berapa nih? 100 itu sampai 206.350.000 dari total pinjaman semua. Jumlahnya banyak ya, bukan dikit lagi tapi udah banyak. Jadi dipakai membayar hutang yang sebelumnya dengan meminjam lagi hutang yang baru. Dia minjam online di aplikasi pinjaman online lain, dan bahkan dia ini juga meminjam di bank ya, dipinjam di BPR sebesar 20 juta dengan jaminan sertifikat rumah. Jadi sertifikat rumahnya itu jadikan jaminan karena pinjaman online yang pertama tadi ya, karena terus sampai membengkak itu uangnya 206 juta. Jadi akhirnya baru bisa terbayarkan 158 juta. Jadi sisa uangnya itu masih dia minjam, masih ada utang dan harus ditanggung. Nah, jadi terornya itu nggak main-mainnya tuh ya. Jadi yang pertama itu dia diteror di telepon, itu di chat, di sosial media. Dan yang paling parahnya lagi itu katanya fotonya diedit. Ya, pertama diteror ratusan kali, bahkan ada yang diedit konten pornografi. Jadi foto yang bisa diakses di galeri ya, si guru honorer ini, jadi itu diedit isi konten pornografi. Jadi banyak teror yang menghantui dia ya, yang membuat dia takut apalagi di seorang cewek posisinya sebagai guru honorer, apalagi keadaan temannya, orang tuanya juga bingung, pasti syok. Aku bisa utang sebanyak itu, sampai dibilang menjual diri demi melunasi karena kesulitan. Itu salah satu isi ininya ya, terornya yang disebar ke kontak-kontak yang ada di HP si peminjam itu. Jadi ini kasusnya ini dibawa ke mana? Jadinya kasusnya itu dilaporkan dengan pengacara
Jadi ada pengacaranya di ada sini, pengacaranya dari yang honorer membantu kasusnya ini ada selesai ya. Jadi di kerja sini lagi. sama dia mau melakukan jalur hukum, unsur pidana ya, sudah unsur pidana. dilaporkan ke Polda Jateng. Ya, Polda Jateng Polda di Jateng. sini. Soalnya menurut si pengacaranya tersebut, aplikasi itu tidak memenuhi syarat pinjam meminjam. Yang pertama itu tidak terdaftar di OJK. Tidak terdaftar di OJK. Nah, itu yang pertama. Jadi guru honorer ini bisa mengusutnya, jadi sebuah kasus sebuah kriminal ya, dan menjadi pelajaran biar tidak menjadi hal yang sama jadi kepada orang yang berbeda atau teman-teman yang lain yang ingin meminjam online seperti itu, supaya mengetahui dulu. Ada baiknya kita pelajari dulu ya, bagaimana sistemnya, tata caranya, dan lihat juga kalau aplikasi pinjaman online itu benar nggak terdaftar di OJK, sudah resmi atau enggak. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita ada minjem sudah tahu ya, sudah beloknya itu seperti sisi positif, negatifnya, negatif. kredibilitas aplikasi itu. Jadi itu harus kita pahami dulu. Jadi baru kita berani meminjam online agar tidak terjadi kasus yang sama seperti ini. Ya, ini rumahnya uangnya tapi 200 juta. Susah apalagi sekarang gaji honorer tidak seberapa. Gaji honorer sekarang tidak seberapa. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja sudah bersyukur, apalagi untuk meminjam dengan jumlahnya ratusan, dan bahkan harus menggadaikan sertifikat rumah. Jadi ada terornya juga ya. Harus ngeri. Berhati-hati lah kita. Kalau bisa sebenarnya dihindari untuk melakukan pinjaman online seperti itu. Lebih baik seperti itu ya. Soalnya dampaknya yang dirasakan atau dampak kedepannya itu malah merugikan. Soalnya kasus ini bukan kasus yang pertama. Kasus ini beberapa kali terjadi. Jadi apalagi di sana persyaratannya tidak ada tanda tangannya. Yang bikin mereka tergiur ya karena itu persyaratannya mudah. Cuma menyetujui dana ditransfer ke rekening langsung. Jadi itulah yang harus kita pelajari sebenarnya ya. Walaupun tata caranya gampang, tapi belakangnya jadi masalah. Tapi siapa yang dirugikan? Kan kita sendiri. Keluarga, teman-teman, teman kerja. Nama baik kita juga bisa. Nama baik juga tercemar gara-gara meminjam uang beberapa juta akhirnya menjadi menumpuk ratusan juta. Seperti itu. Mungkin kalau solusi lain, misalnya kita terpepet butuh uang, terpepet sudah terpojok lah, mungkin sudah harus ada uang tersebut, membutuhkan uang. Mungkin ada beberapa hal mungkin bisa dilakukan. Kayak pertama, coba konsultasi ke teman dekat, teman keluarga. Yang pertama, yang penting itu harus ada komunikasi. Jangan sendiri seperti itu. Kalau kita juga berkomunikasi dengan keluarga, dengan sahabat, pasti mereka bantu kalau mereka bisa. Kalau dia bisa bantu pasti akan dibantu. Bagi keluarga melihat salah satu anggota keluarga yang mengalami kesusahan seperti itu, pasti akan dibantu. Ya. Seperti itu, jangan kita terlalu gegabah mengambil keputusan. Akhirnya kita sendiri yang repot ya. Dirugikan apalagi. Nah, yang kedua, kalau misalnya daripada melakukan pinjaman online, kita bisa melakukan pinjaman yang lebih pasti. Misalkan pegadaian. Lebih gampang di sana ya daripada di
atau enggak koperasi. Koperasi. Jadi kita sudah jelas dapatnya seberapa, jangka waktunya, syarat-syaratnya apa, dan cara pembayarannya seperti apa. Jadi itu kan sudah biasa ya kalau kita pinjam sudah di lumrah lah. masih lumrah, cara-caranya, administrasinya juga sama Administrasi, gitu ya. ya. Yang beda dengan pinjaman online. Kalau kita memang ingin di pinjaman online pinjam uang, kita harus tahu seluk-beluknya pinjaman online itu sudah resmi atau tidak, tahu DK apa belum. Jadi kita akan aman pinjam uang di sana. Ya, itu aja sih sebenarnya ya kalau pinjaman online itu ya, agar tidak terjadi kasus terulang lagi, biar nggak terjadi kesalahan yang sama. Kesalahan yang sama itu susah terulang. Bagaimana? Ada pesan-pesan moral lagi tentang kejadian yang pertama ini? Untuk kejadian yang pertama itu sudah cukup kayaknya. Ya. Yang penting harus kita lihat dulu ya. Kita pelajari dulu. Apapun yang akan dilakukan, ini kita lakukan itu harus kita tahu dulu dari awal sampai akhirnya bagaimana. Jadi kita tidak salah langkah. Baik, itu saja sih sebenarnya yang kita bahas. Jadi itu yang pertama ya. Kita lanjut lagi untuk yang kedua. Jadi jangan kemana-mana dulu. Artikel yang kedua. Langsung saja. Oke, itu artikel yang kedua bisa kita lihat. Bisa kita lihat di sini.